Perkenalkan, nama saya Khairunisa Eka Nurfitria dengan NIM I0002509090 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan membedah kasus dari Mahkamah Agung dengan nomor putusan 111-G/2025-Petun. Kronologi kasus. Awal kasus, dua peraja utama IPDN asal pendaftaran Provinsi Aceh, Alvin Kamal Pasa dan Muhammad Al-Ghifari, dituduh melakukan pelanggaran disiplin berat di lingkungan kesatriaan IPDN. Selanjutnya, tanggal 5 Juni 2025, menindaklanjuti laporan tersebut. Rektor IPDN mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa keputusan Rektor IPDN dengan nomor 800.1.6.2/169 dan nomor 800.1.6.2/171 yang menjatuhkan sanksi disiplin berat pemberhentian sebagai peraja. Selanjutnya, tanggal 23 Juli 2025 tidak menerima keputusan tersebut. Para peraja mendaftarkan gugatan ke Petun, Bandung karena menilai proses pemecatan melanggar prosedur internal. Tanggal 15 Oktober 2025, Majelis Hakim menggelar sidang pemeriksaan saksi dari pihak IPDN secara virtual via Zoom meeting dengan bantuan fasilitas Petun Jayapura karena saksi sedang berdinas di Papua. Terakhir, 3 Desember 2025, Majelis Hakim memutus perkara dengan amar mengabulkan seluruh gugatan para penggugat dan menyatakan SK pemberhentian tersebut batal. Selanjutnya ada ilustrasi legal standing. Ada dua penggugat, yaitu Alvin Kamal Pasa dan Muhammad Al-Ghifari, merupakan seorang individu atau orang perorangan selaku warga negara. Objek sengketa, Rektor IPDN mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa keputusan Rektor IPDN dengan nomor 800.1.6.2/169 tahun 2025 dan nomor 800.1.6.2/171 tahun 2025 tertanggal 5 Juni 2025 yang menjatuhkan sanksi disiplin berat pemberhentian sebagai peraja. Akibat atau kerugian penggugat menderita kerugian nyata dan langsung berupa hilangnya status mereka sebagai peraja utama IPDN. Tindakan ini memutus hak pendidikan kedinasan mereka serta peluang diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, penilaian pembuktian. 1. Alat bukti surat atau tulisan. Penilaian hakim. Hakim menyandingkan aturan internal SOP disiplin peraja IPDN dan Pemendagri terkait dengan SK pemecatan yang diterbitkan tergugat. Hasil penilaian, bukti surat dari penggugat berhasil membuktikan adanya lompatan prosedur, ada tahapan teguran atau pemeriksaan berjenjang yang tidak dilewati. Sebaliknya, bukti surat dari tergugat gagal menunjukkan dokumen berita secara pemeriksaan BAP yang memenuhi syarat formil. 2. Alat bukti keterangan saksi. Tergugat menghadirkan saksi-saksi dari lingkungan IPDN Kampus Papua melalui sidang jarak jauh yang difasilitasi Petun Jayapura. Meskipun kesaksian diberikan di bawah sumpah, hakim nilai keterangan saksi tergugat tidak konsisten dan tidak didukung oleh fakta administrasi yang kuat. Kesaksian mereka gagal membuktikan bahwa para penggugat telah diberikan hak membela diri secara patut. Asas yang digunakan, hakim menerapkan asas unus testis nulis testis atau satu saksi bukan saksi jika berdiri sendiri dan menilai bahwa kesaksian pihak tergugat tidak saling berdesakan untuk melegitimasi SK pemecatan tersebut. 3. Penilaian terhadap beban pembuktian. Karena ini sengketa tun, beban pembuktian juga ditekankan kepada tergugat selaku pejabat negara untuk membuktikan bahwa SK yang diterbitkannya adalah sah demi hukum. Klaim tergugat, Rektor IPDN. Tergugat mengklaim pemecatan Alvin Kamal Pasa dan Muhammad Al-Ghifari sudah sah karena mereka terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Tergugat menghadirkan saksi dari IPDN Kampus Papua via sidang virtual untuk memperkuat alasan pemecatan tersebut.
2. Pertimbangan dan penilaian hakim. Catat prosedur. Tergugat terbukti melanggar SOP dan aturan internal IPDN dalam proses menjatuhkan sanksi. Ada tahapan pemeriksaan yang dilewati. Hak membela diri dilanggar. Para penggugat tidak diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri sebelum dipecat. Melanggar AAUB, keputusan rektor melanggar asas kecermatan dan asas keadilan. Sanksi pemecatan dinilai terburu-buru dan tidak proporsional. Bukti saksi lemah. Keterangan saksi yang dihadirkan tergugat gagal membuktikan bahwa prosedur pemecatan telah berjalan sesuai aturan hukum. Hasil akhir, hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat, membatalkan SK pemecatan dari Rektor IPDN dan memerintahkan status mereka sebagai praja IPDN dipulihkan. Selanjutnya, penafsiran hukum. Penafsiran gramatikal dan sistematis. Hakim menafsirkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Statuta Internal IPDN mengenai tata cara penjatuhan sanksi disiplin berat. Hakim menilai kata prosedur dan tahapan pemeriksaan bersifat imperatif, wajib dilakukan berjenjang dan tidak boleh dilompati oleh rektor. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUB. Asas kecermatan. Tergugat dinilai tidak cermat dan tergesa-gesa dalam menetapkan sanksi berat tanpa memeriksa bukti-bukti secara komprehensif. Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan nomor 111/2025/Petun, Bandung. Saya Khairunisa Eka Nurfitria pamit undur diri. Terima kasih.